Kisah nyata, Dukun Pelet di Desa Kalijambe. Nama saya Raka. Cerita ini terjadi sekitar 7 tahun lalu, saat saya masih bekerja sebagai sopir travel antar kota. Awalnya saya tidak pernah percaya hal-hal mistis, apalagi soal pelet. Semua bagi saya hanyalah sugesti dan kebetulan. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Di Desa Kalijambe, ada seorang dukun pelet yang terkenal. Orang-orang memanggilnya Mbah Suro. Rumahnya sederhana, jauh dari jalan raya, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Anehnya, hampir setiap malam selalu ada tamu datang, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai daerah. Saya pertama kali mendengar namanya dari seorang penumpang perempuan bernama Laras. Ia duduk di kursi depan. Wajahnya cantik tapi terlihat murung. Sepanjang perjalanan, ia sering melamun dan tiba-tiba menangis pelan. Tanpa sadar, saya bertanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Ia terdiam lama lalu menjawab lirih, "Saya habis ke dukun pelet." Jawaban itu membuat saya terkejut. Laras selalu bercerita bahwa ia jatuh cinta pada pria yang sudah bertunangan. Karena putus asa, ia mendatangi Mbah Suro. Dukun itu tidak menjanjikan kepastian, hanya berkata, kalau niatmu tulus, pelet akan bekerja, tapi siap dengan akibatnya. Saya menertawakan ceritanya dalam hati. Beberapa minggu berlalu, suatu hari tanpa rencana, mobil saya mogok tepat di dekat desa Kalijambe. Sudah sore, hujan turun deras, tak ada bengkel, sinyal hilang. Seorang warga menyarankan saya menginap di rumah Mbah Suro, karena itu satu-satunya rumah yang masih menerima tamu malam hari. Dengan terpaksa, saya datang ke rumah itu. Begitu masuk, suasananya langsung terasa berbeda. Udara dingin, bau kemenyan samar, dan di sudut ruangan ada kendi berisi air dengan bunga melati yang sudah layu. Mbah Suro menyambut saya tanpa banyak bicara. Tatapannya tajam, seolah tahu semua isi kepala saya. "Kamu nggak percaya pelet?" katanya tiba-tiba. Saya terkejut. "Bapak tahu dari mana?" Ia hanya senyum tipis. Orang yang tidak percaya biasanya justru yang paling mudah kena. Malam itu saya tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya melihat seorang perempuan berpakaian putih memanggil nama saya berulang-ulang. Suaranya lembut, tapi membuat dada saya sesak. Saat bangun, jantung saya berdebar kencang. Anehnya, nama yang disebut perempuan itu adalah Laras. Sejak malam itu, hidup saya berubah. Saya mulai memikirkan Laras terus-menerus. Tanpa alasan jelas, saya rindu, gelisah, dan ingin menemuinya. Padahal sebelumnya kami hanya bertemu sekali. Saya bahkan menyimpan nomor teleponnya, sesuatu yang biasanya tidak pernah saya lakukan pada penumpang. Beberapa hari kemudian, Laras menghubungi saya lebih dulu. Katanya ia tidak bisa berhenti memikirkan saya sejak terakhir naik travel. Kami bertemu, berbincang, dan semuanya terasa terlalu cepat, terlalu intens. Namun keanehan mulai muncul. Setiap kali saya menjauh darinya, kepala saya pusing hebat. Saya sering mimpi buruk, tubuh terasa lemas, seperti kehabisan tenaga. Saya juga mulai sering melihat bayangan hitam di sudut mata. Akhirnya saya kembali ke Kalijambe dan menemui Mbah Suro. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu kena sisa pelet, bukan ditujukan ke kamu, tapi kamu berada di jalurnya." Ia menjelaskan bahwa pelet tidak selalu bekerja sesuai target. Kadang energinya menempel pada orang yang terbuka, dan orang itu adalah saya. Untuk membersihkannya, saya harus menjalani ritual sederhana, puasa sehari, mandi air bunga, dan berhenti berhubungan dengan Laras selama 40 hari. Saya menuruti semua sarannya. Perlahan rasa itu menghilang, pikiran saya kembali jernih. Laras pun mengaku hal yang sama. Ia akhirnya menghentikan semua ritual dan memilih menjalani hidup normal. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pelet mungkin tidak selalu bekerja seperti cerita, tapi dampaknya nyata,
terutama pada mereka yang tidak siap menanggung akibatnya. Dan Mbah Suro, ia menghilang setahun kemudian. Rumahnya kosong, ditelan semak, tapi kisahnya masih dibicarakan sampai sekarang. Kisah nyata, Dukun Pelet di Desa Kalijambe. Nama saya Raka. Cerita ini terjadi sekitar 7 tahun lalu, saat saya masih bekerja sebagai sopir travel antar kota. Awalnya saya tidak pernah percaya hal-hal mistis, apalagi soal pelet. Semua bagi saya hanyalah sugesti dan kebetulan. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Di Desa Kalijambe, ada seorang dukun pelet yang terkenal. Orang-orang memanggilnya Mbah Suro. Rumahnya sederhana, jauh dari jalan raya, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Anehnya, hampir setiap malam selalu ada tamu datang, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai daerah. Saya pertama kali mendengar namanya dari seorang penumpang perempuan bernama Laras. Ia duduk di kursi depan. Wajahnya cantik tapi terlihat murung. Sepanjang perjalanan, ia sering melamun dan tiba-tiba menangis pelan. Tanpa sadar, saya bertanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Ia terdiam lama lalu menjawab lirih, "Saya habis ke dukun pelet." Jawaban itu membuat saya terkejut. Laras selalu bercerita bahwa ia jatuh cinta pada pria yang sudah bertunangan. Karena putus asa, ia mendatangi Mbah Suro. Dukun itu tidak menjanjikan kepastian, hanya berkata, "Kalau niatmu tulus, pelet akan bekerja, tapi siap dengan akibatnya." Saya menertawakan ceritanya dalam hati. Beberapa minggu berlalu. Suatu hari tanpa rencana, mobil saya mogok tepat di dekat desa Kalijambe. Sudah sore, hujan turun deras, tak ada bengkel, sinyal hilang. Seorang warga menyarankan saya menginap di rumah Mbah Suro, karena itu satu-satunya rumah yang masih menerima tamu malam hari. Dengan terpaksa, saya datang ke rumah itu. Begitu masuk, suasananya langsung terasa berbeda. Udara dingin, bau kemenyan samar, dan di sudut ruangan ada kendi berisi air dengan bunga melati yang sudah layu. Mbah Suro menyambut saya tanpa banyak bicara. Tatapannya tajam, seolah tahu semua isi kepala saya. "Kamu nggak percaya pelet?" katanya tiba-tiba. Saya terkejut. "Bapak tahu dari mana?" Ia hanya senyum tipis. Orang yang tidak percaya biasanya justru yang paling mudah kena. Malam itu saya tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, saya terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya melihat seorang perempuan berpakaian putih memanggil nama saya berulang-ulang. Suaranya lembut, tapi membuat dada saya sesak. Saat bangun, jantung saya berdebar kencang. Anehnya, nama yang disebut perempuan itu adalah Laras. Sejak malam itu, hidup saya berubah. Saya mulai memikirkan Laras terus-menerus. Tanpa alasan jelas, saya rindu, gelisah, dan ingin menemuinya. Padahal sebelumnya kami hanya bertemu sekali. Saya bahkan menyimpan nomor teleponnya, sesuatu yang biasanya tidak pernah saya lakukan pada penumpang. Beberapa hari kemudian, Laras menghubungi saya lebih dulu. Katanya ia tidak bisa berhenti memikirkan saya sejak terakhir naik travel. Kami bertemu, berbincang, dan semuanya terasa terlalu cepat, terlalu intens. Namun, keanehan mulai muncul. Setiap kali saya menjauh darinya, kepala saya pusing hebat. Saya sering mimpi buruk, tubuh terasa lemas, seperti kehabisan tenaga. Saya juga mulai sering melihat bayangan hitam di sudut mata. Akhirnya saya kembali ke Kalijambe dan menemui Mbah Suro. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu kena sisa pelet, bukan ditujukan ke kamu, tapi kamu berada di jalurnya." Ia menjelaskan bahwa pelet tidak selalu bekerja sesuai target. Kadang energinya menempel pada orang yang terbuka, dan orang itu adalah saya. Untuk membersihkannya, saya harus menjalani ritual sederhana, puasa sehari, mandi air bunga, dan berhenti berhubungan dengan Laras selama 40 hari. Saya menuruti semua sarannya. Perlahan rasa itu menghilang, pikiran saya kembali jernih. Laras pun mengaku hal yang sama. Ia akhirnya menghentikan semua ritual dan memilih menjalani hidup normal.
Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi meremehkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Pelet mungkin tidak selalu bekerja seperti cerita, tapi dampaknya nyata, terutama pada mereka yang tidak siap menanggung akibatnya. Dan Mbah Suro, ia menghilang setahun kemudian. Rumahnya kosong, ditelan semak, tapi kisahnya masih dibicarakan sampai sekarang. Kisah nyata, Dukun Pelet di Desa Kalijambe. Nama saya Raka. Cerita ini terjadi sekitar 7 tahun lalu, saat saya masih bekerja sebagai sopir travel antar kota. Awalnya saya tidak pernah percaya hal-hal mistis, apalagi soal pelet. Semua bagi saya hanyalah sugesti dan kebetulan. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Di desa Kalijambe, ada seorang dukun pelet yang terkenal. Orang-orang memanggilnya